Ya, setiap pribadi lepas pribadi musik malun dengan lembut naikkan syukur sama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih sama Tuhan kita telah ada di musim yang baru, di tahun yang baru, keadaan yang baru. Di menit-menit pertama, jam-jam pertama 2021. Kami datang sama Tuhan. Dengan iman kami nyatakan apapun ramalan orang tentang tahun ini. Kami menolak untuk percaya. Kami menolak untuk takut. Kami menolak untuk khawatir. Kami memilih untuk percaya bahwa Tuhan kami lebih dari sanggup untuk mengubah ketakutan menjadi berkat. Tuhan kami lebih dari sanggup untuk mengubah rancangan dunia yang buruk menjadi rancangan hari depan yang penuh damai sejahtera. Tuhan kami telah memegang hari demi hari di tahun ini. Tuhan kami Yesus Kristus telah menyediakan berkat, jalan keluar, mukjizat untuk setiap kami pada hari ini. Firman-Mu berkata di tahun yang baru ini jangan takut. Firman-Mu berkata di tahun yang baru ini aku memegang tangan-Mu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman-Mu berkata di tahun yang baru ini lihat aku hendak membuat segala sesuatunya menjadi baru. Bahkan firman-Mu mengatakan di tahun yang baru ini 1000 lebah di sisi kiri kami, 10.000 di sebelah kanan kami. Kami yang ada Yesus, kami yang terima minyak dan anggur diurapi tidak akan dirusakkan. Oleh karena itu Tuhan kami mau memulai dengan benar tahun ini. Kami mau memulai dengan benar tahun ini dengan datang sama Tuhan. Cari wajah Tuhan, cari firman Tuhan. Bersekutu dengan kebenaran-Mu, menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima tubuh dan darah Yesus tinggal dalam pengurapan. Maka kami percaya di tahun 2021 tahun mukjizat, tahun jawaban doa, tahun anugerah, tahun rahmat pertolongan Tuhan. Ini akan menjadi the best year dalam hidup kami. Tahun terbaik yang akan kami alami dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah sesi kedua pada pagi hari ini. Sucikan, kuduskan, tahirkan. Agar siapapun yang menonton di rumah, di kamar, di tempat mereka pribadi, lepas pribadi. Mereka pulang bawa berkat, bawa mukjizat. Jaringan yang kami pakai, nama Yesus yang menyucikan, menguduskan. Jaringannya lancar. Sampai dengan sesi terakhir nanti, kuat kuasa Allah mengalir. Bahkan kami berdoa hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu, yang Engkau percayai melayani di gereja-Mu yang kudus ini, urapi dia. Lidah bibir perkataannya dikuasai dari surga. Lidah bibir perkataannya setiap kata kalimat tidak ada kalimat yang sia-sia. Setiap kata kalimat urapan Allah mengalir dengan derasnya. Hikmat dari surga tersampaikan. Bahkan hikmat manusia kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus segala yang jahat kami cabut, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Allah yang lembut, Allah yang manis, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias sama-sama dengan bangga kita katakan amin, haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, atas nama Gereja Tiberias Indonesia dan atas nama seluruh para pelayan Tuhan dan atas nama pribadi, izinkan saya mengucapkan selamat datang di tahun yang baru. Tahun baru, selamat tahun baru bagi jemaat Tuhan. Selamat tahun baru bagi kekasih-kekasih Kristus. Selamat tahun baru bagi generasi minyak dan anggur. Terima kasih atas anugerah Tuhan Yesus di hari pertama tahun 2020 saya dapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya mau bilang ini kesempatan yang paling terbaik. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang yang telah setia melayani setiap kita sepanjang tahun 2020 yang senantiasa hadir minggu demi minggu untuk melayani jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu Pariaji untuk berkatnya. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang telah melayani sepanjang tahun 2020 dalam kesetiaan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk semua yang melayani Tuhan. Di rumah ayo kasih tepuk tangan untuk mereka. Ini mereka semalam belum pada tidur saudara. Bahkan konon katanya ada yang tidur di gereja karena takut bangun siang saudara. Bercanda saudara. Selamat tahun baru. Kata tahun baru terletak pada di kalimat barunya. Kata tahun baru terletak di kalimat barunya, bukan di kalimat tahunnya. Oleh karena itu sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau saudara memulai dengan benar. Mari sama-sama angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Yang ada HP, ada Alkitabnya, silent dulu, airplane mode dulu. Angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Mari yuk Tiberias sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah
sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Tema saya pada pagi hari ini yang Tuhan taruh di hati saya, bisa tolong ditampilkan. New Year with Jesus. Tahun baru bersama Yesus. Kalimat kuncinya ada di kalimat barunya. Kalimat kuncinya ada di kalimat Yesusnya. Karena tahun akan menjadi tahun yang sama tanpa Yesus. 2021 akan menjadi tahun yang gelap tanpa Yesus. 2021 akan menjadi tahun yang mengerikan tanpa Yesus. 2021 akan menjadi tahun yang mengagetkan tanpa Yesus. Sudahkah Anda mengundang Yesus di tahun ini? Sudahkah Anda menyerahkan kepada Yesus di tahun ini? Sudahkah Anda tadi malam berlutut kepada Tuhan di tahun yang baru ini? Sudahkah saudara menerima tubuh dan darah Yesus di tahun yang baru ini? Sudahkah saudara berkata kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, aku serahkan 365 hari ke dalam tangan-Mu. Sudahkah saudara berkata bersama dengan istri anak-anakmu? Sudahkah saudara berkata kepada Tuhan, menyerahkan bisnismu kepada Tuhan? Para pelayan Tuhan, sudahkah engkau berkata kepada Tuhan, aku serahkan pelayananku ke dalam tangan-Mu? Sudahkah engkau berkata kepada Tuhan di tahun ini, Tuhan, aku undang engkau masuk berkuasa, memimpin langkahku, memberkati aku, membuka jalanku. Karena tahun 2021 tanpa Yesus akan menjadi tahun yang mengerikan. 2021 tanpa Yesus akan menjadi tahun penuh air mata. 2021 akan menjadi tahun kehancuran tanpa Yesus. Tetapi apapun orang boleh berkata apapun. Tadi sebelum saya berangkat ke tempat ini, saya baca ramalan dari salah seorang terkaya di dunia yang menemukan atau yang memproduksi vaksin. Saudara, dia mengatakan 2021 6 bulan pertama akan menjadi tahun yang lebih suram. Karena tingkat infeksi, tingkat terpapar, tingkat orang positif akan meningkat tajam. Dikatakan 2021 akan masuk yang namanya musim winter dan sebagainya. Akan begitu banyak hal yang kemalangan. Ketika saya membaca itu saya menolak untuk percaya. Ketika saya membaca itu saya menolak untuk percaya. Saya tinggalkan bacaan media digital saya. Saya masuk ke dalam bacaan media ilahi saya, firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan, saya buka kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Jangan takut. Apa kata firman Tuhan? Aku menyertai engkau. Apa kata firman Tuhan? Immanuel, Allah beserta kita. Allah tersedia buat kita. Penting untuk set up your mind di hari pertama tahun baru ini. Penting untuk saudara menyadari masuk di tahun yang baru ini. Set up your mind, set up your heart untuk percaya. Apapun kata dunia, apapun kata ramalan, apapun kata orang pintar, fakta apapun yang mereka sodorkan kepada kita, kita melangkah bukan karena kita melihat. Kita melangkah karena kita percaya. We walk by faith, not by our sight. Kita berjalan bukan karena kita melihat. Kalau kita berjalan karena kita melihat keadaan, saya pastikan kita gagal. Kalau kita berjalan berdasarkan karena kepandaian, saya pastikan kita gagal. Makanya penting untuk nanti tadi malam melewati detik-detik pergantian tahun. Bilang sama Tuhan, tuntun aku. Musa berkata kepada Allah. Allah berkata kepada bangsa Israel, aku utus malaikat di depan engkau untuk berjalan. Apa kata Musa? Jikalau bukan engkau sendiri yang menuntun langkahku, sekali-kali aku tidak akan berani melangkah. Saudara dan saya harus punya prinsip ini. Kalau saudara belum pernah meminta di pagi hari ini, di hari pertama 2021, belum meminta penyertaan Tuhan, belum menyerahkan tahun ini sama Tuhan, jangan melangkah. For the love of God, demi kasih Kristus, jangan melangkah. Tapi kalau saudara sudah tadi malam ikut sama Bapak dan Ibu Pariaji, terima perjamuan, terima pengurapan, sudah nyembah Tuhan Yesus, sudah berlutut kepada Tuhan Yesus, melangkah dengan iman. Sekalipun ada banyak tantangan, kemenangan Tuhan sediakan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yuk sama-sama kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel 7, ayatnya yang ke-12, ayat yang saya buka tadi malam. 1 Samuel 7, ayatnya yang ke-12. Saya mau mulai dengan sebuah cerita yang saya dengar beberapa tahun yang lalu. Ada 3 seorang sahabat balik dari tempat hiburan. Mereka tinggal di sebuah apartemen yang sama.
Karena mereka cukup kaya, mereka tinggal di sebuah apartemen lantai yang cukup tinggi, penthouse 30 lantai. Ketika mereka sampai di lobi apartemen mereka mendapat kabar bahwa karena ada kebakaran, listrik di apartemen mereka mati. Mereka saling bertanya, bagaimana nih 30 lantai kita bisa sampai ke atas. Salah seorang dari mereka yang cukup pintar, mereka berkata, gimana kalau lantai 1 sampai lantai 10 kita cerita. Lantai 20 sampai lantai 30 kita cerita. Masing-masing kita menceritakan. Oke, mereka sepakat berbagi cerita. Cerita yang pertama lantai 1 sampai lantai 10 cerita yang sangat lucu. Lantai 1, 20 sampai 30 cerita yang sangat sedih sampai seterusnya. Mereka sepakat cerita lucu, cerita sedih, cerita seram. Lantai 1 sampai lantai 10 mereka cerita yang lucu. Weh, semua ketawa. Saking lucunya gak kerasa udah lantai 10. Berikutnya mereka cerita yang serem. Saking seremnya gak terasa udah sampai lantai 30, 20 lantai mereka sampai. Dan udah sampai depan temennya bilang, lu curang lu. Lu gak cerita apa-apa. Yaudah deh, kan udah depan pintu. Lu cerita sedih. Apa cerita? Dan yang terakhir bilang, iya gue mau cerita sedih. Apa cerita sedih? Kuncinya ketinggalan di bawah katanya gitu saudara ya. Ya kan? Gak lucu ya, terima kasih. Gak apa-apa, yang penting usaha. Kuncinya ketinggalan di bawah. Artinya apa? Yang paling penting ketinggalan. Itu maksud saya, bukan soal lantainya. Bambang. Yang paling itu Bambang pertama 2021. Nantikan Bambang berikutnya di tahun-tahun berikutnya. Iya, yang paling penting ketinggalan. Ada banyak orang plan 2021, resolusi 2021. Tulis A, B, C, D. Tapi lupa sertai Tuhan. Ada banyak orang bikin deal 2021. Bikin plan. Bahkan ada berani-beraninya orang masuk 2021 keluar dari kantornya tanpa tanya Tuhan. Keluar dari pekerjaannya tanpa tanya Tuhan. Bikin plan tanpa tanya Tuhan. Adalah orang yang bodoh. Melangkah tanpa Tuhan. Yang paling penting itu kuncinya. Kuncinya apa? Yesus. Kuncinya apa? Tuhan. Pelayananmu akan menjadi tahun yang ancur-ancuran. Pelayanan ancur-ancuran tanpa Tuhan. Rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang diguncang oleh batera masalah dunia tanpa Tuhan. Bahkan kesehatanmu akan hancur tanpa Tuhan. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Yuk sama-sama kita baca Tiberias 3, 2, 1, ya. Antara Misbah dan Yesana. Ia menamainya apa? Ebenezer, katanya sampai di sini apa? Sama-sama bilang sama saya sampai di sini. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dengar baik-baik, lihat saya saudara. Jangan lihat babi panggangmu di piring itu. 2020 Tuhan tolong kita. 2020 Tuhan bela kita. 2020 Tuhan jaga proteksi kita. Tapi jangan izinkan lagi kesalahan di tahun 2020 terulang 2021. Saya bilang sama saudara sebagai hamba Tuhan. Karena just because Tuhan bela saudara. Hanya karena Tuhan tutupi pelanggaranmu di tahun 2020. Hanya karena Tuhan tidak expose pelanggaranmu di tahun 2020. Bukan berarti Tuhan akan tutupi lagi di tahun 2021. Bukan berarti Tuhan akan biarin lagi di tahun 2021. Hanya karena saudara buat salah dan Tuhan bela saudara. Bukan berarti dia melegalkan perbuatanmu yang menyakiti hatinya. Saya mau bilang, apa yang mau saya bilang? Poin yang pertama, langsung aja pokoknya minggu pertama, hari pertama, 2000 ngegas aja pokoknya deh. Bodo amat, ngegas. Karena cuma 1 sesi. 8 sesi, pelan-pelan. Yang pertama, apa yang perlu kita pelajari? Not turning back. Atau tidak nengok ke belakang lagi. Bahasa Indonesia yang ejaan sempurnanya. Pressing on. Saya mau bilang ya, dengan kasih Kristus, saya mau bilang demi kebaikan Tuhan. Kalau di tahun 2020 engkau diselamatkan. Kalau dosamu, pelanggaranmu ditutupi. Kalau semua kejahatanmu, bosmu gak tahu. Temenmu gak tahu. Pacarmu gak tahu. Istrimu gak tahu. Jangan berarti tahun ini sembarangan sama Tuhan. Bertobat. Saya dengar dari hati saudara, amin. Bertobat. Jangan ulang lagi. Jangan, asik nih gue selamat nih 2020 nih. Gak ada yang tahu nih, gue lolos nih, yes. Karena dia sayang sama saudara. Dia bongkar depan umum. Lebih mending bertobat di tempat pribadi. Berlutut sama Tuhan, beresin.
Daripada saking sayangnya dia sama saudara, dia bongkar depan umum. Aduh, kalau sampai depan umum, aduh, mama mama beta soalnya kuat lagi mama Betul. Saya mau bilang, kadang-kadang Tuhan nih lihat kita salah. Dia tegur pakai firman. Firman gak mempan, teman dekat kita ingetin. Teman dekat kita gak mempan, khotbah pendeta gak mempan. Dia kasih tahu nih, ada tryout orang lain dengan dosa yang sama, dia buka depan saudara. Terus saudara lihat, kalau engkau bertobat, selamat. Kalau engkau masih keraskan hatimu, lakukan terus. Next episode-nya tentang saudara. Episode berikutnya, engkau pemeran utamanya. Tuhan akan buka, Tuhan akan bawa saudara ke dapur perapian. Saudara boleh teriak, Tuhan gak mau. Tuhan bilang, aku kasih engkau waktu bertobat, tapi engkau gak bertobat. Tuhan, gini. Bertobat, dia bawa ke dapur perapian. Dan di dapur perapian itu, kalau engkau lari dari Tuhan semakin lama. Hari-hari ini, jangan cuma kemarin, makan terakhir 2020. Minum terakhir 2020. Ya kan, ke toilet terakhir 2020. Ya kan, ini 2020 terakhir. Terus dong, berdosa terakhir 2020. Ngomongin orang terakhir 2020. Gibahin orang terakhir 2020. Nggak ada yang amin deh tadi di sini. Amin. Ngomongin orang, jelekin orang. Berprasangka buruk sama orang, rendahin orang, nyakitin hati Tuhan. Terakhir 2020. 2021 apa? Senengin hati Tuhan. Amin. Saya mau bilang sama saudara, ayo. Ingat akan istri Lot. Pak Riaji tadi malam khotbah, ingat akan istri Lot. Saya kena banget di hati saya. Bertahun-tahun yang lalu Pak Riaji pernah khotbah di pergantian tahun. Dia bilang, para suami lupakan yang lalu. Para istri, lupakan yang lalu. Para anak-anak muda, lupakan yang lalu. Kalau sudah pergi ke Pertamina, tukang Pertamina akan bilang, Mas, dimulai dari apa? Nol, gak mungkin dimulai dari hatiku, itu ganjen dia. Dimulai dari nol ya Mas? Iya dari nol, mulai dari nol. Sekarang udah mulai dari nol nih. Ibarat kertas, udah putih nih, udah bersih. Jangan lagi dong, jangan kasih mutiara ke babi lagi dong. Jangan dong. Jangan karena kasih karunia pengajaran yang suka-suka engkau itu. Engkau sembarangan kau kasih gitu. Jangan cuma karena dia penuh kasih sayang. Dia sembarangan hidupmu, jangan dong. Yang bersih ini yang udah engkau bereskan tadi malam itu. Serahin sama Tuhan. Bilang begini, bukan karena willpower. Beda loh, tapi pakai God's power. Kalau cuma pakai willpower, paling kuat bertahan minggu kedua Januari. Kalau cuma pakai willpower, paling kuat engkau gak buat dosa. Paling top bulan kedua. Tapi kalau pakai God's power, kekuatan Tuhan. Kalau willpower, aku gak mau begini, aku gak mau gini, terkapar. Tapi kalau pakai God's power, kekuatan yang tanpa batas itu. Gak kerasa. Tiba-tiba udah 2 tahun aja berhenti merokok. Tiba-tiba udah 3 tahun aja gak pernah berjudi. Tiba-tiba udah lihat yang dulu jijik gitu. Kok gue bisa ya sebego itu ya. Saya kadang-kadang kalau ngobrol sama istri gitu ya. Kalau inget-inget yang lalu-lalu kita suka ketawa-ketawa gitu. Kenapa? Ingat Alkitab bilang, ingatlah ketika engkau masih dikuasai oleh kebodohan. 2020 udahlah. Kalau engkau pernah bodoh, kalau engkau pernah maaf ya mungkin sana keras banget gitu. Tapi kan ya harus ngegas gitu. Ya kan, karena semangat 8 sesi, tuangkan 1 sesi gitu. Kalau engkau dulu bodoh, 2020, engkau pernah bodoh ya selingkuh, engkau pernah curi, cabul, dusta, nipu itu kan bodoh dulu. Sekarang kan Tuhan udah ampuni. Udah jangan bodoh lagi dong, jangan dong. Jangan lagi dong. Anak-anak muda kalau dulu engkau pernah berpacaran sama itu, ya susah live streaming bahaya. Ya, sama yang beda, ya kan, sama Bani Kedar. Udah dong. Walaupun dia tahun baru dia WA saudara, Happy New Year. Gak usah balas, gak usah. Siapa yang suruh? Saya. Kalau kau mau balas kasih ayat, terang dan gelap tidak dapat bersatu.
Kalau dia marah, siapa yang suruh? Alek. Bukan saya. Iya, kalau engkau punya simpenan uang, udah. Gini loh, bertobat itu jangan setengah-setengah. Bertobat 100%. Pak Pariaji bilang 100% bertobat. Saya ngomong ini juga buat diri saya, bukan buat saudara doang. Tadi malam sampai di rumah berlutut sama istri. Karena rumah kami lantai 45, ada pelan naik atasnya. Orang kaya. Berlutut sama istri tadi malam. Saya tanya istri saya, sayang, apa yang harus saya perbaiki di tahun 2021? Apa yang kurang dari saya? Apa jawab dia? Engkau sempurna di mataku. Paye Bambang. Itu Bambang kedua tahun ini. Yang kedua kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Lukas 9 ayat yang ke-62. Injil Lukas 9 ayat yang ke-62. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Tetapi menoleh ke belakang tidak makan tuh ayat. Puaskan ini. Tetapi setiap orang yang siap membajak, artinya apa? Siap masuk tahun yang baru. Tapi masih nengok ke belakang, mamam tuh ayat. Ya kan? Tidak layak untuk kerajaan Allah. Ingat akan istri Lot. Udahlah. Semua all the glory. Kejayaanmu di masa lalu. Hebat. Tahun 2020 aku menjadi pria terbaik sesidoarjo misalnya. Dan sebagainya. Lupain. Ada yang lebih baik Tuhan siapkan di tahun yang baru. Jangan sampai kesuksesanmu menggagalkan. Karena the best is yet to come. Yang terbaik Tuhan akan siapkan buat saudara. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? New Year with Jesus. Saudara, yang pertama adalah not turning back. Jangan kembali. Keep pressing on. Maju terus sama Tuhan. Maju terus. Orang yang menabur, berjalan sambil menabur dengan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? New Year with Jesus. Ini kesukaan saya. Meminta kehadiran Tuhan di masa kini. Asking for His presence. Kunci dari kemenangan di tahun 2021 adalah apa? Kehadiran Tuhan. Alkitab memberikan sebuah contoh di Alkitab. Suatu gambaran namanya Yusuf. Gambaran Yusuf adalah seseorang yang gagal. Alkitab katakan Yusuf adalah anak terakhir atau anak dari keluarga, ya beda ibu maksud saya, bukan anak terakhir karena yang terakhir adalah Benyamin. Beda ibu. Alkitab katakan Yusuf mengalami begitu banyak kepahitan, dijual jadi budak, dijual, difitnah dan sebagainya. Tetapi apapun rancangan Tuhan, apapun rancangan manusia atas Yusuf, tidak dapat membatalkan rancangan Tuhan atas Yusuf. Abangnya jual dia jadi budak. Dari budak itu Tuhan bekerja. Di tempat Potifar, istrinya Potifar fitnah dia. Dari fitnahan Potifar, Tuhan bekerja. Di penjara, jadi penjara, Tuhan bekerja. Bahkan ketika dia dilupakan oleh juru minum, Tuhan bekerja. Saya mau bilang ya, kalau Tuhan udah sayang sama saudara, kalau Tuhan sudah melekat sama saudara, kalau Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, orang kuat boleh antri jatuhin saudara. Orang hebat boleh bersekongkol hancurin saudara. Saudara yang menang. Saudara yang menang. Karena kenapa? Tuhan ada. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Kasutnya gak pernah rusak. Bajunya gak pernah rusak. Gak pernah kekurangan. Pagi, Alkitab katakan tiang awan. Malam, tiang api. Pagi-pagi udah kayak breakfast di hotel. Itu roti mana datang. Burung puyuh datang pagi-pagi gak pernah terlambat 1 menit pun. Tahu dari mana Alkitab? Kan gak mungkin hadir di situ. Tiap hari, malam-malam tiang awan udah muncul. 40 tahun di padang gurun terpelihara. Isunya bukan di mana kau berada. Isunya, kalau Tuhan menyertai, kemenangan Tuhan sediakan. Ada jemaat yang minta doa Pak Pendeta, tolong doain. Saya tahun yang baru dipindahin sama bos saya. Dari tempat yang mata air, pindah ke tempat mana? Ke tempat air mata Pak Pendeta katanya. Saya pikir mata air artinya banyak duit. Air mata artinya gak banyak duit. Tapi sekalipun air mata, kalau Tuhan menyertai, akan menjadi tempat yang indah. Padang gurun dengan Tuhan akan menjadi Taman Eden. Taman Eden tanpa Tuhan akan menjadi padang gurun. Surga tanpa Yesus akan menjadi neraka.
Tapi neraka dengan Yesus akan menjadi surga. Hidupmu yang biasa-biasa dengan Yesus akan menjadi luar biasa. Engkau boleh punya modal yang luar biasa, tapi tanpa Yesus engkau akan menjadi biasa-biasa saja. Renungkan firman Tuhan ini. Minta penyertaan Tuhan. Tadi malam saudara yang memulai bersama dengan Tuhan, ikut ibadah dengan Pak Pariaji, 2 thumbs up. Kau bisa 4 kaki saya deh. Jempol buat saudara. Engkau memulai dengan jalan yang benar. Engkau mulai dengan tepat. Menyerta beserta Tuhan. Kan ada lagunya. Bila kau tak ku tak dapat berjalan. Ku perlu Tuhan. Tolong dibantulah. Pimpin kaku. Dan berjalan. Lama banget kasih tahunya ini. Pokoknya Bianca. Ya teman-teman saya saudara di sini ya kurang lebih ada ya 2 juta orang ya. Enggak lah, enggak banyak. Cuman 5 saudara, 5, 10 lah. Jangan jaga jarak. Masing-masing jaga jaraknya bukan 1 meter, 1 kilometer. Santai aja lah. Hadapin tahun ini, gak usah takut. Ada orang parno banget gitu. Pak Pendeta, ada virus yang baru. Terus gimana? Emang dari dulu ada virus baru? Pak Pendeta, ormas itu udah mulai dilarang. Ya bagus dong, puji Tuhan. Ya jangan saudara anggotanya lagi. Oh Pak Pendeta, bos saya baru diganti di tahun yang baru. Ya terus gimana? Udahlah. Jalankan aja apa yang Tuhan percayakan sama saudara. Jalanin aja day after day. Hari demi hari. Pak Pendeta saya nggak ngerti. Nggak perlu ngerti, yang penting percaya. Buat apa engkau ngerti tapi nggak percaya? Pak Pendeta saya nggak tahu. Nggak perlu tahu. Yang penting percaya. Anak saya nggak perlu tahu dari mana uangnya. Yang perlu dia tahu, mama susu, ada susunya. Dia nggak pernah tanya, susunya beli di mana? Saya kaget tuh nanya begitu. Anak saya nggak pernah nanya. Yang penting pulang ada susu. Tadi pagi dia bangun cuma duduk cucu. Enak banget sama hati gue. Gue duduk cucu, mamanya belaga pilon. Cucu gitu. Saya mau bilang sama saudara. Udahlah, santai aja. Jalanin. Pak Pendeta saya dipindah oleh bos saya. Masuk. Duduk di kantor yang baru, urapin. Pak Pendeta oleh leader saya dipindahin tempat. Ya udah, pindah. Saya percaya bersama dengan Tuhan. Di tempat yang baru. Tuhan akan angkat kau lebih tinggi dari tempat yang lama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Wah, udah jam 11 lewat 11. Ya, memang kalau khotbah ini di hari pertama ini semangat gitu. Rasanya pengen selesai jam 5 sore saudara rasanya ya. Tapi kan gak mungkin ya saudara ya. Yuk sama-sama kita baca New Year with Jesus. Yang pertama adalah not turning back. Tidak kembali ke belakang. Udahlah, makanya mata di depan bukan di belakang. Ya Bapak Ibu ya. Kalau mata di belakang kau nengok. Tapi mata di depan artinya kau harus nengok ke depan. Kalau naik mobil kaca yang kecil itu buat ke belakang buat ke depan. Ke belakang spion kecil. Sini kecil. Kaca yang gede di tengah buat ke depan. Saya gak pernah lihat mobil kaca belakangnya gede. Kaca depannya kecil segini. Gila itu yang punya. Gak ada. Yang ketiga yang terakhir ini kesukaan saya. New Year with Jesus. Emang enak ya ikut Tuhan ya. Ini khotbah baru saya buat tadi malam sama istri saya. Jam 3 atau jam 4. Sambil tulis-tulis. Seperti saya bilang. Isunya tuh bukan khotbahnya. Tapi pengurapan Tuhan. Saya ngerasain Tuhan urapin saya khotbah hari ini. Dan doa saya terus untuk sepanjang tahun bahkan sampai seterusnya. Beda. Khotbahnya effortless. Karena ngerasa gitu Tuhan ngalir. Saya cuma nyampein omongan dia doang. Berkhotbah apa sih khotbah itu? Nyampein omongan yang menyuruh Yesus. Cuma nyampein. Beda, enak gitu. Khotbahnya santai. Bener, kalau sampai jam 5 pun saya ladenin. Karena ngerasa gitu. Urapan Tuhan ngalir. Tadi malam saya sama istri saya duduk di belakang situ. Walaupun jaga jarak bisa tempat. Dengar Pak Pariaji khotbah. Duduk gitu makan. Dengar dia khotbah. Gak boleh ada orang ketiga. Pastikan nama istrimu, suamimu, anakmu tercatat dalam kitab kehidupan. Ayo berjuang tahun ini jangan salah lagi. Ayo sungguh-sungguh cari Tuhan. Minyak anggur tidak dirusakan. Kemarin selesai ibadah. Beliau berdoa buat para pengerja di tempat ini. Ayo. Yang ketiga yang terakhir Matius 26 ayat 41. Sama-sama kita baca.
Matius 26 ayat 41. 3, 2, 1, ya. Bilang kiri kanan saudara, berjaga-jaga bos. Amin. Berjaga-jaga. Kalau cuman berjaga-jaga gak berdoa, jatuh. Kalau cuman berdoa gak berjaga-jaga, jatuh. Ini satu keping atau uang yang sama. Berdoa, berjaga-jaga. Saya pesan, ini yang saya terima ya, dari Gembala Sidang Saudara dan saya, Pak Pariaji. Bertobat, berjaga-jaga. Hidup ini harus kita persiapkan untuk Tuhan. Tadi pagi selesai pelayanan, selesai siapin khotbah, ada salah seorang yang saya kenal baik, telepon, miss call berkali-kali. Saya nggak lihat tadinya, bahkan sempat udah matiin HP karena mau tidur gitu. Tapi tiba-tiba nggak enak di hati lah. Saya kan pendeta, jadi saya harus ya udahlah. Tuhan suruh ya nyalain HP, saya nyalain lagi. Oh dan telepon lagi. Saya angkat. Saya tahu pasti urgent deh. Jam 3 pagi telepon gak mungkin cuma bilang, Pak Pendeta apa kabar? Wah Bambang namanya. Dia cuma bilang, Pak suami saya sesek Pak. Suami saya dibawa ke IGD Pak. Tolong doain. Saya bilang ambil minyak urapan. Ambil berjamuan. Masuk doain. Aduh Pak sebentar. Lagi diambil tindakan oleh dokter. Oh ya udah, saya doa ya. Saya baru doa, tutup telepon, saya berlutut, doa. Selesai doa, amin, ditelepon lagi. Pak, Papa sudah sama Tuhan Yesus di surga. Saya kaget, saya merenung gitu. Saya bilang Tuhan, kok menit-menit awal, jam-jam awal, kok beritanya gini banget ya. Kan enak kalau ditelepon, selamat Anda memenangkan rumah di New York, gitu kan enak gitu kan. Atau selamat atau apa gitu. Pak, Papa udah bersama Tuhan di surga. Istrinya ngomong sama saya. Tiba-tiba saya merasa rapuh gitu malam itu. Tiba-tiba saya merasa gitu. Kau ngerti yang maksud saya kan gitu. Siapa sih kita manusia? Debu tanah. Seperti uap. Hari ini engkau dielu-elukan sama orang. Hati-hati. Karena engkau satu langkah lebih dekat ke dalam kejatuhan kalau engkau gak rendah hati. Wah hari ini orang puji-puji engkau. Hati-hati. Kalau engkau gak bawa semua all the glory to God. Kembalikan sama Tuhan. Hati-hati. Pujian seringkali racun. Sanjungan seringkali adalah cara untuk jatuhin kita. Karena musuh terbesar kita bukan iblis, tapi diri kita. Diri kita yang gak mau taat sama Tuhan. Diri kita yang gak mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Saya doa bagi setiap jemaat Tuhan. Ayo, masih hari yang pertama. Mulai dengan Tuhan. Kalau bisa puasa. Saya sepakat sama istri. Tim yang melayani, ayo hari-hari pertama bawa, bukan soal puasanya, tapi soal sikap hatinya. Jam berapa terserah, engkau buka bangun misalnya jam 10, engkau buka jam 11, itu mah bukan puasa namanya, itu belum makan, ya kan? Kau coba deh, atau puasanya gak usah makan, puasa gadget. Apa yang menjadi kesukaanmu, engkau tutup. Kau suka banget nonton Netflix, oke janji sama Tuhan, saya berusaha untuk doa sebulan ini. Cobaan tuh buat saudara sebulan. Gak lihat Netflix. Atau 1 minggu, saya janji gak buka sosial media. Bunuh dulu kedaginganmu. Bunuh. Jalan. Biar wake up gitu, biar sadar. Jangan bodoh lagi di tahun ini. Bangsa Israel gagal memahami sejarah. Dia lihat ke belakang. Selama mereka dekat sama Tuhan, mereka berkemenangan. Selama mereka menyembah ilah lain, mereka hancur, ditawan, diperbudak. Tapi mereka terus lakukan itu. Mereka gagal memahami hati Tuhan.
Bahkan ketika anaknya Yesus datang ke dunia, mereka gagal melihat Tuhan. Jangan ulangi kesalahan bangsa Israel. Yang udah salah, diselamatin, bertobat, dipulihkan, dimuliakan, jatuh lagi. Salah, bertobat, dipulihkan, dimuliakan, jatuh lagi. Hidup gak semurahan itu. Ikut Tuhan gak segampangan itu. Bertobat lebih lagi, sungguh-sungguh lebih lagi. Doa saya, ini tahun kemenangan buat kita semua. Tahun berkat, tahun mukjizat. Tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sama-sama angkat tanganmu di hari pertama 2021. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita sama-sama katakan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran. Sambil angkat tanganmu bilang sama Tuhan, bukan dengan kuat, namun karena Roh-Mu. Di hari pertama 2021 katakan, Yesus, Kau yang ku pegang, yang ku pegang, yang ku pegang teguh. Sama-sama Tiberias, dengan iman percayamu, Engkaulah Tuhan. Yes, Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Bersama dengan keluargamu, akui Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan bagi kami. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lebih sungguh lagi, Engkaulah Tuhan. Pada hari pertama 2021 ini Tuhan, kami
Kami katakan Engkaulah Tuhan. Kami katakan Engkaulah Raja kami. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Biar saudara sambil berdoa, biar rekan saya evangelis Glenn akan angkat lebih dari awal. Dengan iman percaya. Ku rindu setia. Pribadi lepas pribadi doa sama Tuhan. Hidup di kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku Tuhan. Bukan dengan ku. Namun tahun ini aku bilang sama Tuhan, namun karena Roh-Mu. Di mana Engkau berada, angkat tanganmu bilang sama Tuhan. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sama-sama dengan keluargamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Dengan lembut bersama-sama, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Setiap mata tertutup, setiap hati terfokus sama Tuhan. Belum terlambat untuk minta penyertaan Tuhan. Belum terlambat untuk merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan mulai bilang sama Tuhan. Sadari engkau gak mampu tanpa Tuhan. Sadari engkau gak bisa tanpa Tuhan. Sadari engkau butuh Tuhan. Sadari engkau pasti gagal tanpa Tuhan. Angkat tanganmu dengan kerendahan hati dan bilang, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau, aku perlu Engkau Tuhan. Peganglah tanganku Tuhan. Tuntun langkahku. Haleluya. Ku tak mampu tanpamu. Ku tak bisa tanpamu Tuhan. Oh. Pegang kami. Tuntun kami. Bela kami. Mari angkat kedua tanganmu dan mulai sembah Dia. Naikkan penyembahan pertamamu di 2021. Haleluya. Ayo rendah hati bilang sama Tuhan, kami tak mampu. Kami tak mampu. Kami tak bisa. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ayo Pak, angkat tanganmu Pak. Minta Tuhan sertai. Ayo Bu, angkat tanganmu, minta Tuhan sertai. Anak-anak muda, angkat tanganmu, minta Tuhan sertai. Haleluya. Bersama dengan para pemusik, para pemimpin pujian, kami menaikkan penyembahan kami. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami naikkan pengakuan kami bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Kau yang berdaulat atas hidup kami, Kau yang memegang hidup kami. Haleluya, haleluya,
Pribadi lepas pribadi doa sama Tuhan. Di hari pertama, di tahun yang baru ini. Doa sama Tuhan. Tadi malam kami berlutut sama Tuhan. Saudara juga harus lakukan itu. Berlutut sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Kaulah alasan kami kuat. Kaulah alasan kami bertahan. Kaulah alasan kekuatan kami. Kami datang sama Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sama-sama sambil angkat kedua tanganmu, bilang sama Tuhan, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat pegang tangan keluarga kami, pegang tangan hidup kami. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita bersama-sama dengan hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama